semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para agent 3i Network di seluruh Indonesia? Senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel pada Sabtu sore hari ini, siang menjelang sore ya. Dan semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Dan mungkin sebagian orang biasanya kalau di hari Sabtu ada yang masih kerja setengah hari ya, ada juga yang libur. Nah, saya nggak tahu gimana posisi dengan teman-teman semua, tetapi semoga mau libur, mau masih setengah hari bekerja, teman-teman bisa bersemangat menjalankan bisnis 3i Networks ya. Karena tentu kita semua yang ada di sini, teman-teman semua adalah calon crown agensi di masa depan. Wah, punya penghasilan 300 juta per bulan seperti apa ya rasanya ya? Pasti seru banget ya. Siapa ya di antara teman-teman yang nggak sabar nih pengen punya penghasilan 300 juta sebulan? Rasanya semuanya ya. Ya karena itu kita harus semangat menjalankan bisnis ini. Dan saya yakin dan percaya tidak usah membutuhkan waktu sampai belasan tahun untuk mencapai posisi crown agensi, asal kita tekuni dengan benar, dengan baik, dengan konsisten, dengan sabar, kita bisa mencapai posisi tersebut. Dan teman-teman semua, saya ingin menyapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ya. Teman-teman boleh dong meramaikan acara kita dengan mengirimkan pesan di chatroom dari mana teman-teman sedang menonton acara 3i Live Channel. Mungkin ada yang di kota mana nih? Cirebon. Ada Pak Mamat dari Cirebon ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Sugeng dari Yogyakarta. Ya. Jadi di belakang namanya teman-teman boleh berikan tambahan ya posisinya di mana. Seperti saya Franciscus di Tangerang gitu ya. Nah, saya lihat di sini ada juga Bu Farida dari Jonggol ya. Terus ya masih banyak yang lain dan teman-teman bisa isi juga di chat room-nya dari mana teman-teman nonton ya supaya rame jadi kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Dan siang hari ini tidak ada materi presentasi yang akan dibawakan karena kita akan ngobrol-ngobrol sebuah topik, sebuah tema yang sangat menarik yaitu mengenai masa pensiun. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini sudah masuk atau sudah berada di masa pensiun? Ada? Kalau ada, boleh ya bagikan pengalamannya. Di mana di masa pensiunnya? Apakah sudah menyiapkan dari waktu muda? Atau mungkin teman-teman yang sudah berusia 40-an, 50-an, dan sudah mulai berpikir, nanti ketika usia pensiun, maunya seperti apa ya? Apakah sudah disiapkan belum? Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa belum siap? Nah, boleh di-info juga ya di chatroom kita saling berinteraksi. Jadi kita bisa ya survei kecil-kecilan seperti itu ya. Karena Bapak Ibu semuanya sebuah tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengenai berada di posisi seperti apa saat nanti berusia 65 tahun. Kenapa 65 tahun? Ya karena kebetulan narasumber kita pada siang hari ini menjelang sore ya sudah ada di masa pensiun ya, sudah usianya sudah 55 tahun ke atas. Tetapi beliau memiliki sebuah posisi yang bisa dibilang sudah cukup nyaman ya, sudah happy lah. Karena ya kenapa enggak? Posisi beliau sudah titanium agensi. Dan saya yakin kita semua yang menonton pada sore hari ini punya keinginan yang sama ya, pengen merasakan bagaimana rasanya berada, tidak usah crown dulu deh, titanium dulu deh begitu ya, punya penghasilan 70 sampai 100 juta sebulan di usia 55 tahun ke atas. Saya rasa tidak semua orang ya punya kesempatan seperti itu. Ya tentunya kalau tidak melalui bisnis ini, bagaimana caranya? Ya, nah karena itu teman-teman semua kita akan lihat profil pembicara kita berikut ini. Kita langsung saja buka. Nanti teman-teman juga boleh tanya jawab langsung ya dengan narasumber kita. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Berasal dari kota Tangerang, teman-teman semua. Beliau merupakan Pride Trip Thailand gratis 2017, Pride Trip Korea gratis 2018, Pride Trip Genting Dream Cruise Agustus 2019 ya. Merupakan seorang mantan distributor MLM yang sudah belasan tahun atau bahkan 20 tahun lebih ya kalau nggak salah ya sudah berprofesi sebagai pebisnis jaringan multi level marketing sampai akhirnya sekarang membangun karir di bisnis 3i Networks dan sudah berposisi titanium agensi. Ingat dan catat teman-teman semua yang akan berbicara siang hari ini adalah seseorang yang sudah berada di usia pensiun.
bahkan sudah di atas 55 tahun. Nah, jadi mari kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan narasumber kita untuk berbicara tentang bagaimana membangun masa pensiun yang sejahtera. Kita sambut di Titanium Agency Ibu Enila Hasan. Selamat siang Bu Enila. Oke, mikrofonnya oke, ya. Oke. Ya. Ya. Oke, selamat siang Pak Fran. Ya, semangat siang juga kepada teman-teman semua yang ada di mana saja berada. Ya, ada di Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Tetap semangat Pak Fran ya. Hari ini kita jumpa di live Zoom nasional ini. Ya, mudah-mudahan ya Bapak sekalian kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan kita ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tetap semangat selalu. Yes, tetap semangat selalu Bu Enila supaya di hari pensiun nanti bisa seperti Bu Enila nih ya. Bu Enila, kita hari ini topiknya mengenai masa pensiun, bagaimana posisi kita di hari tua nanti di usia 65 tahun. Begitu ya Bu Enila ya? Iya, betul Pak Fran, seperti itu. Kenapa tema kita seperti itu Bu? Silakan Bu. Saya rasa tema kita hari ini bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian kita bisa menyiapkan masa pensiun kita dengan nyaman ketika usia kita sudah mencapai pensiun itu benar-benar kita tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain seperti itu. Nah, dulu Pak Fran saya nggak pernah berpikir seperti ini, seperti itu. Tetapi saya sangat bersyukur hari ini saya sudah tekuni bisnis 3i Network ini hampir 5 tahun. Dan hari ini sangat ya bagi saya itu sangat luar biasa kehidupan yang saya bisa jalanin bersama 3i Network, saya bisa dapatkan passive income. Nah, tetapi sebelum saya cerita lebih lanjut Pak Fran, ya saya kenapa bisa komitmen dan mengambil satu keputusan ini? Karena pastilah ada sesuatu yang menggugah saya seperti itu ya. Sehingga saya bisa ambil keputusan dan saya fokus menjalankan bisnis 3i Network ini seperti itu. Oke, saya pengen beritahu sama teman-teman semua ya. Ada sebuah survei yang membuat saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam seperti itu. Nah, boleh kita tunjukkan surveinya Pak Fran ya, biar teman-teman sekalian tahu gitu ya. Ya, kita lihat surveinya teman-teman. Ya. Nah, oke, Bapak sekalian, ya, dulu saya bertanya kepada diri saya ya, di manakah saya berada di saat saya usianya 65 tahun, seperti itu. Nah, ternyata Bapak sekalian itu terjawab Bapak Ibu di sebuah survei, di mana saya melihat survei ini, maka saya terbukalah hati saya, pikiran saya, sehingga saya harus di mana posisi saya ketika saya usia 65. Pada saat itu usia saya 52 tahun Bapak Ibu ya. Nah, saya ada sebuah survei dari Limra Bapak Ibu ya. Ini sebuah pertanyaan sebenarnya buat kita semua ya. Saya tahu Bapak Ibu ya yang masuk ke Zoom ini ada usianya yang 20, 25, 35, 40, 45 ya. Ya, seperti itu berbagai ragam lah seperti itu. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu ada sebuah survei di manakah saya berada di saat saya usia 65. Nah, ternyata survei Limra ini Bapak sekalian ya mensurvei 100 orang di saat mereka berusia 25 tahun ya. 100 orang dikumpulkan orang yang usia 25 tahun itu setelah berusia 65 tahun ya, maka orang-orang ini dikumpulkan lagi seperti itu. Nah, setelah mereka dikumpulkan lagi, makalah dapat ya surveinya itu hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. 1 itu adalah orang kaya ya. Yang kedua, keempat ada 4 orang yang keuangannya mandiri. Artinya Bapak Ibu dia tidak perlu minta-minta, dia punya bisa menghidupi dirinya sendiri, ya. Dan yang kelima Bapak Ibu, ada 5 orang yang masih bekerja keras. Karena kalau tidak bekerja keras, dia tidak dapatkan hasil. Seperti itu. Dia tidak bisa punya uang untuk menghidupi kehidupannya. Seperti itu. Nah, 12 orang usahanya sudah bangkrut Bapak Ibu. Ya. Dan yang dapat lagi, yang keempat, ya. Yang kelima ada 29 orang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian,
Ya, kita data nggak usah cerita gitu ya. Nggak usah cerita ya, mungkin mereka-mereka ini sudah ada di sorga seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir loh surveinya ini. Ini yang membuat saya tergugah. 49 orang itu hidup di Pati Jompo. Andalkan anak atau sumbangan orang untuk hidup, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya melihat survei ini, saya berusia 52 tahun. Dan saya tahu Bapak Ibu, ya, hari-hari terus berjalan, ya. 1 minggu lewat, sebulan lewat, setahun lewat. Pasti saya akan mencapai usia 65 tahun kalau saya tidak meninggal, seperti itu. Nah, di mana saya posisinya? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang membuat saya nggak tidur seperti itu ya. Nah, di saat usia 52 saya masih tetap jualan Bapak Ibu ya. Ketika itu saya bertanya, usia pensiun itu adalah usia 55 ya. 3 tahun lagi kalau usia 55. Tetapi saya belum ada sebuah passive income yang bisa saya dapatkan. Nah, hidup adalah pilihan kan Bapak Ibu. Nah, kalau melihat survei seperti ini, kira-kira kita mau pilih yang mana? Gitu. Ya, kita mau pilih yang mana? Ya, hidup kan pilihan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak munafik Bapak Ibu ya. Saya pasti pilih satu kaya. Saya pengen jadi kaya, betul kan? Tapi bukan hanya sekedar pengen, harus jadi kaya kalau hidup kita mau nyaman seperti itu. Dan yang kedua, 4, keuangan mandiri. 4 orang itu keuangan yang mandiri seperti itu. Ya mungkin kalau keuangan mandiri sudah punya kontrakan 100 kali Pak ya. Seperti itu. Atau kontrakan beberapa ruko. Nah seperti itu. Nah benar-benar punya passive income lah. Nah jangan, saya nggak mau yang 5 orang yang masih kerja ini. Kenapa? Karena usia sudah tua ya, kita masih kerja. Seperti itu. Kan kita tahu semakin tua usia, tenaganya semakin berkurang Bapak Ibu. Ya, dari tamat dulu ya, saya tamat SMA, saya sudah mulai kerja, terus sampai usia 52 saya masih tetap kerja. Dan saya mikir juga, kalau usia pensiun apakah saya tetap masih kerja? Nah, siapakah yang mau pakai saya seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, survei inilah yang membuat saya bangkit ya. Dan saya ketemu sebuah bisnis yang benar-benar bisa mendapatkan passive income, yaitu adanya di 3i Network Central Asia Raya, seperti itu. Sistemnya 3i Network, perusahaannya PT Central Asia Raya. Nah, disinilah Pak Fran ya, kepada teman-teman semua ya, Bapak Ibu boleh memilih seperti itu. Bagaimanakah kehidupan kita seperti itu di saat saya menghadapi masa pensiun, seperti itu. Nah, saya dapatkan di 3i Network ini benar-benar bisa ya mendapatkan passive income. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini berjuang, benar-benar kalau kita bisa mendapatkan passive income di saat kita sudah menjalankan bisnis ini, itu setimpal perjuangan kita tuh, apa yang kita berikan itu setimpal apa yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu semua pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Di manakah Bapak Ibu sekalian ingin memperjuangkan ya, ingin memperjuangkan passive income-nya. Dan saya ketemu satu, 3i Network benar-benar memberikan saya bukti passive income itu benar-benar terbukti seperti itu. Itu Pak Fran, seperti itu. Oke, baik. Dan kalau menurut Ibu Enila dari yang 2 ranking paling atas, ya, kita bisa masuk di kategori nomor 1, nomor 2 itu berarti ya, melalui 3i Network ini ya Bu Enila? Bisa ya? Pak Fran, sangat bisa seperti itu. Dan hari ini terus terang saja ya kan, saya merasakan, saya sekarang udah berumur 57 tahun, dan saya merasakan passive income itu, dan saya bisa mandiri dari segi keuangan, dan saya tidak minta sama anak, dan juga saya tidak andalkan orang-orang lain, dan kami suami istri bisa hidup mengandalkan penghasilan dari 3i Network ini. Seperti itu. Oke, baik. Dan waktu Bu Enila memulai saat itu berarti itu sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu ya Bu Enila?
pada saat saya usia 52 tahun, ya, saya melihat survei ini dan ketika itu saya camkan pada diri saya, ya, bahwa saya ingin punya penghasilan 30 juta di saat saya pensiun. Nah, yang membuat perbandingan saya, Pak Fran, gini, saya melihat 1 tahun 8 bulan Pak Kwancen Kron 001 menjalankan usaha 3i Network ini dengan penghasilan 336 juta. Memang saya merasa saya nggak punya pendidikan tinggi, saya juga ya nggak punya keahlian khusus ya. Tetapi saya punya cita-cita bagaimana caranya 10% dari penghasilan Pak Kwancen yang 336 juta itu saya bisa dapat 30 juta aja. Seperti itu. Maka saya merasa bahwa kalau saya punya passive income 30 juta, maka saya akan menjadi orang yang mandiri seperti itu. Nah, dari itu saya tanyakan kepada Pak Kwancen, bisa nggak saya menjalankan bisnis ini? Ya, saya pada saat itu targetkan 2 tahun. Ya, 2 tahun saya harus punya penghasilan 30 juta. 10% dari penghasilan Kron 001 pada Oktober pada bulan Agustus 2015 seperti itu. Oke, baik. Pak Fran. Artinya buat mereka yang sudah mendekati masa pensiun atau mungkin saat ini sudah memasuki masa pensiun, mereka belum terlambat untuk memulai karena bisnis ini bisa dikejar dengan cukup cepat ya, Bu Enila ya. Iya, bisa Pak Fran. Ya, yang penting ya mau fokus seperti itu ya, mau fokus. Karena apa? Dari segi sistem, ya, saya melihat dari segi sistem ini memungkinkan seseorang mempunyai penghasilan ya 30 juta, 50 juta, 100 juta karena sistemnya jelas Pak Fran. Karena ingat sistem ini Anda cari di mana saja itu tidak ketemu. Omset nasional yang dibagikan itu tidak ada Pak Fran. Nah, maka dari itu saya melihat ya bahwa bisnis ini benar ya seperti itu. Bagaimana ya uang yang kita investasikan bisa merupakan tabungan kita, ya kan? Tabungan investasi kita bisa juga untuk pensiun kan, seperti itu. Nah, dan yang kedua ada asuransinya, asuransi jiwa, dan ini bisa kita dapatkan warisan, Bapak Ibu, ya warisan yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Nah, dan yang ketiga itu benar-benar kita bisa menciptakan passive income yang bisa kita nikmati dan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita seperti itu. Jadi apa yang hari ini kita perjuangkan, Anda bisa bekerja keras, bisa apa, itu tidak sia-sia Pak Fran. Ya, benar-benar kita bisa nikmati seperti itu. Kalau kita benar-benar serius ya, fokus karena apa? Sistem terbukti seperti itu. Dan sistem nggak pernah ganti-ganti seperti itu. Nah ini saya angkat jempol kepada sistem 3i Network ini. Seperti itu. Ya, sudah teruji selama 7 tahun lebih. Sistemnya konsisten ya Bu Enila ya? Ya, betul. Nah, dan Bu Enila, banyak juga yang masih usianya 20-an tahun memulai bisnis ini. Ya. Salah satunya mungkin leader 3i yang sudah jadi juga seperti Pak Yosef memulai di usia 20 tahun. Tentu banyak orang yang berpikir, masa tua masih lama. Masa pensiun masih lama, ntar aja saya jalanin 3i-nya. Gimana menurut Bu Enila kalau mereka berpandangan seperti itu? Oke, gini Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya pensiun itu bukan berarti orang tidak kerja, ya, bukan berarti orang tidak kerja. Nah, dulu ketika saya join di bisnis 3i Network, saya ketemu dengan Pak Yosef seperti itu ya, dan saya melihat, jadi Kron, betul nggak? Hebat seperti itu. Dan di situ saya sadar, pensiun itu bukan dasarnya usia. Nah, pensiun itu dasarnya berapakah passive income-mu. Nah, kalau ada seseorang yang berusia 20 tahun, punya passive income 100 juta, nggak kerja nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi punya passive income. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita ini harus menciptakan passive income. Bukan harus berarti berapa usia baru punya passive income. Nah, termasuk saya orang yang terlambat. Usia 52, saya baru kenal, baru saya berpikir passive income setelah saya melihat survei tadi. Seperti itu.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi kaya, untuk menjadi keuangan mandiri, sebenarnya jangan dasarnya usia. Seperti itu. Kalau Anda ketemu satu bisnis, 3i Network, dan Anda bisa passive income dalam usia berapapun. Seperti itu. Boleh 30 tahun, 35 tahun, terserah. Yang penting benar-benar bisa membangun satu sistem bisnis yang bisa memberikan Anda passive income. Seperti itu. Oke, baik. Dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, Bu Enila, mungkin saya akan memberikan catatan kecil kepada teman-teman yang ingin bertanya pada Bu Enila. Boleh ya memberikan pertanyaannya, meninggalkan pertanyaan di pesan di chat room. Sebutkan nama, kota, dan apa pertanyaannya. Diusahakan terkait dengan materi kita, tema kita siang hari ini ya, mengenai masa pensiun. Yang muda boleh bertanya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin yang udah masa pensiun nggak apa-apa nih, bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan Bu Enila ya. Nanti saya akan coba sortir, memilih mana pertanyaan-pertanyaan yang akan coba dibacakan. Baik, memang saya setuju Bu Enila, masa pensiun itu tidak harus nunggu 55 ya. Kalau memang kita bisa mapan dari muda, lalu menjadi orang yang sukses begitu, ya kita bisa mengatur masa pensiun kita ya, Bu Enila ya. Iya. Nah, Bu Enila, saya punya pertanyaan nih Bu Enila. Ya. Tentu banyak juga pilihan pekerjaan, profesi, atau mungkin cara-cara di luaran sana yang bisa membantu kita menyiapkan masa pensiun. Kalau Bu Enila melihatnya dengan membandingkan dengan pilihan di 3i Network, bagaimana Bu Enila? Apakah Bu Enila merasa 3i Network ini menjadi salah satu pilihan yang terbilang paling mudah begitu, atau seperti apa pandangannya Bu Enila? Gini Pak Fran, kalau menurut saya gini ya kan, tergantung seseorang ya, seperti itu. Kalau saya pribadi, pertama terus terang aja saya melihat saya nggak punya pendidikan tinggi. Yang kedua, saya tidak punya modal besar seperti itu ya. Dan saya ngelihat bahwa saya bergabung dengan satu perusahaan besar seperti itu. Ingat ya, yang memiliki satu sistem yang bisa membuat saya nyaman jalankan bisnis ini. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu bukan dari segi modal. Nah, jadi saya punya semangat aja. Ya, saya punya semangat, saya mendapatkan sebuah kendaraan untuk bisa meraih impian saya di passive income itu, seperti itu, supaya saya di masa pensiun itu nyaman gitu. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ya banyak bisnis, tapi nggak ada satu bisnis yang hari ini dengan cara berinvestasi Anda dapat bisnis gitu loh, ya. Nah, di sini di 3i Network Anda berinvestasi, Anda beli unit linknya ya, satu polis seperti itu, Anda beli ID 50.000, Anda dapat hak bisnis. Nah, hak bisnis ini kalau kita tekunin dengan sistem yang sudah diberikan oleh 3i Network yang sudah ada, itu bisa kita menciptakan passive income seperti itu. Nah, ini kembali kepada teman-teman semua. Ya, saya juga jalankan sebuah bisnis ya. Di mana bisnis saya dulu, saya harus terus bekerja terus Pak Fran. Enggak ada, mesti terus, tinggal ya saya harus jualan terus. Nah, jadi saya berpikir, kalau saya jualan terus, ya kan, ya enggak ada pensiunnya, saya harus terus kerja. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dan saya ngelihat dari sebuah sistem yang saya tekunin, berubah-berubah terus sistemnya. Dan membuat saya tidak nyaman seperti itu, ya. Target tercapai ini, ya, saya di dunia asuransi pernah 4 tahun, target tercapai, tahun depan naik lagi. Saya ngomong pada diri saya, kalau begini caranya, gimana saya bisa pensiun? Tidak ada passive income ternyata, mesti ada, harus terus mencari omset seperti itu. Nah, sedangkan di bisnis 3i Network itu sangat beda seperti itu. Ya, saya memang menabung investasi, saya dapatkan investasi, ya kan? Yang mudah-mudahan terus akan berkembang seperti itu, ya. Modal saya itu ditabung sebenarnya. Ya enggak ada ruginya seperti itu. Nah, Pak Fran, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis apapun bisa sukses ya, tapi ingat yang termudah menurut saya 3i Network. Ya. Seperti itu. Bisa untuk semua orang.
Baik Bu Enila, ini ada pertanyaan dari Jakarta, Nurwulan ya, namanya Ibu Nurwulan. Bagaimana cara yang tepat untuk menyadarkan teman-teman saya di kantor pentingnya mempersiapkan pensiun? Karena ada yang sudah mau pensiun, tapi belum mau keluar dari zona nyaman. Ya, ini pertanyaan tips kayaknya. Ya. Silakan Bu Enila, mungkin ada tipsnya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian ya, semua orang kalau kita bekerja ada batas tertentu orang mau mempekerjakan kita. Seperti itu. Jadi kita sebagai, saya pernah karyawan 7 tahun Bapak Ibu ya, jadi saya juga pengalaman sebagai karyawan 7 tahun. Tapi saya ingat ada batas tertentu usia kita dipakai sebagai seorang karyawan. Selama kita bisa menghasilkan untuk perusahaan itu, kita masih dipakai. Seperti itu. Tapi ingat juga, ya, bertambah usia, tenaga kita semakin berkurang. Seperti itu. Nah, perusahaan maukah mempekerjakan orang yang lamban? Seperti itu. Ya kan? Dan hari ini kita bersaing dengan anak-anak muda yang punya istilahnya kreativitas yang luar biasa. Seperti itu. Perusahaan akan memakai orang-orang muda yang hari ini ya lebih cepat, lebih kreatif, Bapak Ibu sekalian, dan mereka punya bisa menguasai teknologi seperti itu. Ibaratnya saya mau kerja hari ini, nggak ada yang mau pekerjakan saya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah di situ Bapak Ibu sekalian kita harus sadar sebagai seorang karyawan dulu saya sadar perusahaan akan memakai saya kalau saya masih bisa menguntungkan perusahaan seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, nah saya pernah berpikir kalau saya tidak bekerja, bagaimana keadaan saya? Seperti itu. Nah, ini yang harus jadi sebenarnya pemikiran kita Pak Fran. Semua orang harus berpikir. Nah, dan ini yang membuat saya berpikir ya, saya tidak bisa seperti ini. Saya harus mencari satu benar-benar yang bisa menghasilkan passive income. Seperti itu. Jadi, bagi teman-teman yang hari ini masih bekerja, pikirkan ya Bapak Ibu, berapa lama lagi saya bekerja? Berapa lama lagi kah perusahaan akan memakai saya? Seperti itu. Ya. Ya, sekali lagi Bapak kan perusahaannya itu hari ini aja COVID Bapak kan banyak perusahaan yang nggak bisa bayar gaji karyawannya seperti itu. Nah ini hati-hati seperti itu. Banyak hari ini teman-teman saya yang hari ini setengah gajinya sudah nggak ada seperti itu ya seperti itu. Dan juga nah 3 bulan ke depan perusahaan sudah mengabarkan bahwa perusahaan tidak punya pemasukan, perusahaan tidak bisa bayar ada. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk mempersiapkan ya bisnis sendiri seperti itu. Ini penting Bapak Ibu ya. Mempersiapkan bisnis sendiri yang menentukan hasil adalah diri sendiri seperti itu. Ya. Baik, Bu Enila. Ini ada 2 pertanyaan, nadanya hampir mirip. Yang satu dari Pak Ardiansyah Jakarta, yang kedua dari Pak Muhammad Soim dari Kebumen. Kalau dari Pak Ardiansyah bertanyanya seperti ini, Bu Enila. Bagaimana sih tipsnya untuk memulai? Ya, biasanya seorang yang baru mau memulai bisnis ini tentu langkah pertama yang paling berat. Ya, seperti itu. Dan yang kedua dari Pak Muhammad Soim, Kebumen, saya sudah berusia 54 tahun. Mau bertanya ke Ibu Enila. Saya tidak punya pengalaman, Ibu. Tentu sudah bergabung di 3i. Tapi kepingin di masa pensiun nanti bisa seperti Ibu, bagaimana caranya? Ya, mungkin kalau Bu Enila sudah punya pengalaman sebelumnya di bisnis jaringan, nah bagaimana sih caranya memulai? Ini pertanyaan Pak Ardiansyah dan buat mereka yang sudah di usia 54 supaya bisa ngejar seperti Bu Enila, ini tipsnya bagaimana Bu? Pertama gini Bapak Ibu, saya juga dulu tidak pernah mau memahami yang namanya 3i Network itu apa, seperti itu ya. Kenapa? Karena masih saya ego dengan bisnis saya seperti itu ya. Dan saya seperti sok tahu lah, sok pinter lah, sok jago, sok hebat. Jadi Bapak sekalian harus kita buang jauh-jauh itu ya. Nah kalau kita ingin memulai satu bisnis, anggap benar-benar kita gak ngerti apa-apa seperti itu ya. Kita harus belajar ya. Jadi waktu itu zamannya di Wisma Sejahtera ya. Pak Fran, saya itu setiap Selasa, Kamis, Sabtu itu selalu belajar seperti itu. Saya mau tahu tentang perusahaannya, saya juga mau tahu tentang bagaimana ini produknya, apa manfaat produknya, dan saya juga mau tahu apa
sistemnya, bagaimana sistemnya seperti itu. Nah, kalau saya jalankan sungguh-sungguh, hasilnya apa seperti itu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi, ya, walaupun sudah tua, kudu belajar gitu. Ya, jadi kita harus membuka diri kita untuk belajar. Nggak tahu, tanya pada leadernya. Nggak tahu lagi, tanya lagi sampai paham, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham, timbul keyakinan pada diri kita. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah yakin, kita bicara. Itu beda Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, beda ya kalau ditanya. Inilah, kamu di Tri Network? Yes, saya di Tri Network. Luar biasa. Tapi kalau orang yang belum paham, ya aku kan iseng-iseng aja. Jadi beda Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya keyakinan diri dulu. Seperti itu. Kalau kita sudah yakin bahwa inilah bisnis yang akan membawa kesuksesan buat kita, maka kita bisa meyakinkan orang lain. Seperti itu. Jadi jangan coba-coba yakinkan orang lain kalau Anda sendiri belum yakin. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi pada saat itu, saya yakin. Nah, bahkan saya komitmen pada suami saya, beri saya waktu 2 tahun. Saya akan menciptakan passive income 30 juta. Seperti itu. Nah, maka saya langsung Bapak Ibu sekalian belajar. Ya, saya bisa belajar dari anak muda, ya kan? Saya siapapun yang presentasi saya belajar. Sama hari ini Bapak Ibu, ya. Justru Tri Network banyak kemajuannya. Kita bisa belajar dari Senin sampai Sabtu di Zoom nasional. Seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu sebenarnya tempat kita belajar. Tapi kita harus belajar konsisten. Terus Bapak Ibu. Karena setiap Anda belajar, Anda akan dapatkan sesuatu. Kita nggak bisa ambil 100%. Tetapi 10% setiap kali kita belajar, itu sudah bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya belajar itu tidak tergantung usia. Berapapun usia Anda, semuanya harus belajar. Kalau kita mau ya menjalankan bisnis Tri Network ini. Seperti itu, Pak Fran. Baik, Bu Enila, di Indonesia ini ada banyak sekali bisnis-bisnis jaringan yang kadang-kadang atau bahkan sering ya menyampaikan kampanye yang sama, artinya bisa pensiun dari sana seperti itu. Nah, bagaimana Bu Enila menyikapi banyak sekali bisnis-bisnis di Indonesia, terutama bisnis jaringan, yang terkadang mungkin ada aneka macam ya, dari yang benar sampai nggak benar begitu, dan cenderung ada juga orang-orang yang suka gonta-ganti bisnisnya. Sebaiknya kita fokus saja satu, pegang satu, atau bagaimana Bu? Gambaran Ibu seperti apa, pandangan pengalaman Ibu selama ini? Gini loh Pak Fran, ya saya ada satu yang benar-benar hari ini, karena terus terang aja Pak Fran ya, saya 23 di bisnis networking, 23 tahun di bisnis networking, sampai hari ini bisnisnya masih ada. Artinya itu benar-benar networking murni, seperti itu. Ya, nah saya di dunia asuransi, sampai hari ini dunia asuransinya masih ada, itu karena benar-benar perusahaannya legalitasnya jelas, seperti itu. Ya, nah tetapi di dua bisnis ini, saya nggak bisa dapatkan passive income. Karena terus harus melakukan penjualan. Seperti itu. Nah, saya ketemu bisnis Tri Network. Legalitasnya jelas, bisa passive income, dan lain-lainnya. Seperti itu. Akhirnya saya butuh fokus. Nah, ketika kita fokus, Bapak Iskan, baru kita bisa dapatkan hasil menurut saya. Ya kan? Nah, jadi kalau di sekarang ini, ada pemain dan ada pembisnis, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pemain, ada pembisnis. Ingat ya, Bapak Ibu mau jadi pemain, ya kan? Atau pembisnis, seperti itu. Nah, ini tentang mindset ya Bapak Ibu. Kalau saya suka ketemu teman-teman saya, ini bagus nih, pemain networking, katanya kan gitu ya, pemain networking. Nah, saya herannya ketika mereka join satu bisnis, enggak lama kemudian ganti lagi gitu. Nah, ya ganti lagi namanya. 6 bulan kemudian enggak ada 6 bulan, mungkin 3 bulan sudah ganti lagi Pak Fran, seperti itu. Nah, saya bilang, ini mah pemain networking. Nah, kalau dia selama menjadi pemain networking, dia maka bonusnya juga akan main-main, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, pemain networking itu hanya menceritakan hasil. Tak ada hasil, langsung berhenti, gabung lagi yang lain. Tak ada hasil, gabung lagi yang lain.
Sehingga bertahun-tahun mereka selalu berganti-ganti seperti itu. Nah, jadi mereka tidak konsisten, tidak fokus, tidak komitmen seperti itu. Nah, beda sama pembisnis. Ya, kalau pembisnis ya networking itu dia bangun sistem Bapak Ibu, ya. Dia bangun sistem. Nah, seperti hari ini misalkan ya Bapak Ibu, ya. Covid drop, wajar enggak masalah. Ya kan? Down? Enggak, pembisnis mah enggak down seperti itu. Pembisnis berpikir ada plan A. Plan A enggak berhasil, ada plan B. Plan B enggak berhasil, ada plan C. Seperti itu. Nah, jadi berpikir bagaimana mengembangkan sistemnya seperti itu, ya. Bukan enggak ada hasil baru ini hasil turun langsung ganti lagi, hasil turun ganti lagi. Enggak bukan begitu. Jadi Bapak Ibu harus memahami antara pemain networking sama pembisnis networking. Nah, kalau pembisnis itu membangun sistem gitu. Jadi kalau yang namanya bisnis turun naik hal yang biasa. Seperti itu, nggak usah takut. Yang penting Anda punya plan B, bagaimana caranya untuk bangun sistemnya ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga punya teman, ya hari ini ngajak saya ini. Baru 2 bulan, ajak lagi ini. 3 bulan lagi, ajak lagi ini. Saya juga sampai bingung. Saya bilang, saya enggak, saya cuma ada satu. Ya, sekarang saya fokus bangun bisnis 3i Network karena secara sistem ini benar-benar bisa mendapatkan passive income dan sangat baik dan peluangnya sangat besar seperti itu. Karena memang produknya dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Dan ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu kategorikan ya. Saya pemainkah? Ya, atau saya pembisnis? Kalau pembisnis, enggak dong Bapak Ibu. Santai aja. Memang sudah harus begitu, kita bangun lagi. Seperti itu. Ya. Oke? Ya, Bu Enila terpotong kameranya, boleh dinyalakan lagi video kameranya mungkin terpencet. Oke. Sudah. Yes. Ya. Ya, baik Bu Enila, berarti tadi Bu Enila mengatakan yang namanya bisnis, kadang dia naik, kadang dia turun, itu sesuatu yang wajar. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Karena pelaku bisnisnya itu, pebisnisnya itu yang harus konsisten ya, menjaga semangat ya. Dan Bu Enila, banyak orang yang baru mau memulai. Tadi Pak Adiansyah juga mengatakan bagaimana tips memulai. Karena banyak sekali orang-orang yang memulai itu awalnya seorang karyawan, seorang pekerja, memang belum punya mentalitas gitu ya. Untuk beralih dari sikap mentalitas pekerja begitu katakanlah menjadi seorang pebisnis jaringan, transisinya itu bagaimana Bu Enila supaya lebih cepat ya? Karena kan biasanya perubahan situasi, perubahan kebiasaan atau budaya kerjanya berbeda. Kalau di kantor biasanya mungkin lebih banyak menerima job desk, ya sudah ada urutan-urutan apa yang harus dikerjakan. Kalau di bisnis seringkali kita harus mandiri, harus inisiatif, harus ada disiplin dirinya. Ibu punya tips mungkin untuk membantu agar perubahan sikap mental tersebut menjadi lebih mudah lagi. Kalau saya gini, Bapak Ibu, kalau Anda ingin memulai satu bisnis, Anda punya harus jadwal kerja, gitu ya. Karena ingat ya, kenapa? Karena kita di sini ya tidak akan diingatin oleh siapa-siapa. Yang mengingatkan diri kita. Kita ingin passive income, kita ingin dapat penghasilan, ingin grup kita berkembang, kita harus punya jadwal kerja. Seperti itu. Nah, jadwal kerja ini kita yang atur. Nah, kenapa begitu banyak orang yang, maksud saya sulit? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kita lah bosnya gitu. Ya, kita yang perintah diri kita. Seperti itu. Artinya, kalau memang Anda mau jadi seorang leader di sini, jangan atur orang dulu, atur diri sendiri dulu. Seperti itu. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengatur waktu kita, tidak bisa mengatur pekerjaan kita, ya kita tidak bisa atur orang seperti itu. Ya, tidak ada contoh yang harus dicontoh, ya kan? Karena seorang leader itu, menurut saya di depan dia harus kasih panutan. Nah inilah panutannya seperti ini, kasih contoh di depan. Nah
Kalau di tengah dia bisa mengayomi seperti itu ya. Kalau dia di belakang dia dorong, kasih semangat seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan di awal pertama kita harus pimpin diri kita seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak pernah memimpin diri kita, ingat ya, kalau di kerjaan, nih ada bosnya, jam 8 kamu ini ya, target belum selesai ya, ada yang ngingetin. Kalau di sini enggak ada, ini benar-benar bisnis mandiri Bapak Ibu. Ya, ini bisnis Anda, maju mundurnya itu tergantung diri sendiri, seperti itu. Enggak ada yang paksain Bapak Ibu harus bagaimana, enggak ada. Tergantung dari kita. Ingat Bapak Ibu, itu yang penting-penting, ya. Ini yang sangat penting Pak Fran ya, seperti itu. Nah, jadi mulai dari di sini bikin jadwal kerja. Salah satunya nonton Zoom. Ini jadwal Bapak Ibu, ya. Saya sudah punya jadwal. Jam 2 hari Selasa saya nonton. Hari Kamis saya nonton. Hari Sabtu saya nonton. Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam saya nonton. Ada lagi jam Selasa, Kamis. Ini khusus untuk grup saya. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada jadwal kerja. Nah, salah satunya kerja itu termasuk belajar, Pak. Seperti itu. Jadi termasuk kita belajar, itu kita kerja. Seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus benar-benar pahami. Seperti itu. Nah, oke. Demikian mungkin dari saya. Ya baik Bu, inilah ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini menyambung. Dan memang ini mungkin agak teknis ya, tapi biasanya orang-orang baru juga menanyakan, Ibu Enila ada tips nggak ketika kita baru memulai, waktu kita terbatas nih Bu Enila, tentu tidak bisa langsung full time. Untuk membangun bisnis jaringan 3i Network itu minimal waktu yang perlu kita alokasikan satu hari sebaiknya berapa jam kalau menurut Bu Enila? Kalau saya ya punya prinsip gini Pak, saya nggak penting berapa jam. Kalau saya senggang, saya harus kerjakan. Ya, jadi nggak ada saya senggangnya sekian ya saya harus sekian. Enggak. Kita tuh semua diberikan Tuhan tuh waktu 24 jam. Seperti itu, ya. 24 jam ini kita mau ngapain? Seperti itu. Konsisten nggak Anda lakukan? Misalkan 2 jam per hari Anda mau kontak-kontak teman Anda seperti itu, ya kan? Mau nggak? Banyak orang konsisten nonton sinetron. Setiap jam 8 dia nonton sinetron. Setiap jam 8 dia depan TV. Seperti itu. Ya. Waktu sedih dia nangis, Bapak Ibu penontonnya. Ya. Sinetronnya pemainnya dibayar. Yang nonton kagak dibayar. Betul nggak? Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang seseorang tuh konsisten kepada yang tidak dibayar. Yang tidak menghasilkan seperti itu. Nah sekarang kita punya bisnis, kita harus konsisten dong dengan yang kita mau seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu saya ngalamin ya nonton drama Korea seperti itu sampai nangis-nangis seperti itu, mata bengkak seperti itu, tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya bilang tambah hancur ini saya nggak bisa begini, saya keluar dari itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan saya nggak mau seperti itu. Jadi waktu Bapak Ibu 24 jam tergantung Bapak Ibu mau apakan. Seperti itu. Ya, jadi maksimalkan seperti itu. Nah, contoh salah satu Bapak sekalian nonton Zoom. Ini kerja menurut saya. Ya kan? Kerja tambah ilmu seperti itu, Pak Fran. Iya, iya. Dan artinya selalu ada waktu buat mereka yang punya niat ya, tidak sibuk. Karena kita yang mengatur diri kita mengatur waktu, mau jam 10 malam, silakan aja. Ya, kalau kita niat, kita bisa luangkan waktu, kita bisa cari celah waktunya untuk menjalankan bisnis ini ya, Bu Enila ya. Ya, betul. Tergantung kita. Dan teman-teman yang baru memulai, yang masih mengatakan istilah masalahnya saya sibuk, sudah terjawab oleh Bu Enila Hasan ya. Kalau mau pensiun seperti Bu Enila Hasan, penghasilan besar, ya jangan banyak alasan ya Bu Enila ya. Oke, kayak gitulah Pak Fran kira-kira. Tapi yang paling satu yang Bapak Ibu harus pahami, satu ya Pak Fran saya bisa kasih tip ya. Satu itu jaga hubungan baik Bapak Ibu ya. Jaga hubungan baik ya seperti kita di lingkungan kita. Kita harus jaga lingkungan baik terhadap tetangga seperti itu kan. Nah, saudara. Nah, sama di dalam bisnis ini ya kita jaga hubungan baik
ya sesama mitra kita, sesama crossline kita, seperti itu. Jadi hubungan baik yang harus terjalin. Ketika kita menjalin hubungan baik, ya kita merasa nyaman, Bapak Ibu, ya di dalam lingkungan itu, seperti itu. Seperti saya nyaman di lingkungan 3i Network seperti itu, ya. Nah, dan yang kedua, jangan lupa ya, jangan selalu menang sendiri gitu. Bapak Ibu memang punya ide-ide cemerlang, Bapak Ibu memang punya sesuatu ya mungkin dari Anda seperti itu, tetapi enggak semua orang bisa turuti ya. Jadi itu kita juga harus memberi leluasa kepada orang lain seperti itu ya. Dia punya ide, oke, silakan jalankan ya. Kita juga harus ya selalu maksud saya selalu menerima seperti itu ide-ide orang seperti itu ya. Jangan kita harus punya kita Anda seperti itu. Jadi hubungan baik antar sesama ya, dan yang kedua jangan ingin menang sendiri, karena tetap ya di atas langit itu ada langit lagi seperti itu. Oke. Ya. Ya, menjaga hubungan baik ya, menjadi PR yang penuh tantangan ya, kadang-kadang suka kebablasan begitu ya Bu Enila ya. Iya, tetap aja kalau memang belum connect enggak apa-apa, biasanya gitu. Ya. Oke, baik Bu Enila, kita sudah ada mendekati sesi akhir nih Bu Enila, mungkin mau memberikan closing statement sebelum kita akhiri, apa yang berkaitan dengan pensiun mungkin ya, bagaimana? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita hari ini mempersiapkan pensiun kita seperti itu. Berapapun usia Anda, ya kan, yang namanya pensiun itu bila Anda punya passive income. Seperti itu. Nah, bila hari ini belum ada, ya Bapak Ibu yang sudah berada di 3i Network, maupun yang belum, ini ada sebuah kendaraan yang bisa kita naiki bersama-sama untuk menuju passive income seperti itu. Dan yang luar biasa di 3i Network ini, ya berapa income yang Anda mau itu tergantung diri kita seperti itu. Nah, Anda bisa fight seperti itu, ya konsisten. Dengan semangat tinggi, Bapak Ibu sekalian, lakukan bisnis ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ya, semua orang sedang menantikan pembuktian dari kita sendiri seperti itu. Nah, dan jangan lupa, ya, jangan segan-segan, bantulah semua orang seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memberi kepada semua orang, artinya apa? Pasti pada suatu hari kita akan diberi seperti itu. Jadi, kan lakukan bisnis ini dengan tulus dan ikhlas seperti itu. Karena bisnis ini ya kita harus mensukseskan mitra kita baru kita sukses seperti itu. Jadi itu aja Pak Fran. Jadi bantulah sebanyak mungkin orang di bawah jaringan Anda maupun orang lain. Kalau bisa kita bantu ya kita bisa bantu seperti itu. Jangan sungkan, jangan segan, tulus dan ikhlas seperti itu. Itu aja Pak Fran. Baik, terima kasih banyak sharingnya Bu Enila Hasan di sore hari di malam minggu ya. Mau malam minggu tapi kita dapat acara yang adem-adem nih dari Bu Enila nih. Bagaimana menyiapkan masa pensiun agar bisa menjadi orang yang kaya, mandiri secara keuangan ya, memiliki passive income bersama dengan 3i Network tentunya. Dan dengan demikian acara kita sudah selesai Bu Enila, dan semoga masih ada waktu-waktu ke depan Bu Enila mengisi materi lagi Bu Enila ya. Oke, nggak apa-apa Pak Fran. Kalau saya ada waktu pasti saya mau. Yes. Ya, oke. Go keren ya, selalu. Bu Enila, iya. Yuk, sukses selalu. Yes. Ya. Baik. Ya, teman-teman semua, menyiapkan masa pensiun sangat penting disiapkan sejak dini. Jangan menunggu usia 50, tetapi kita siapkan sejak muda. Karena masa pensiun tidak mengenal usia sesungguhnya. Jika memang kita sudah mapan, kita sudah sukses, tentu saja kita bisa pensiun kapan saja. Dengan pengertian bukan berarti tidak bekerja sama sekali, tetapi menjadi produktif di usia tua, bisa mengatur waktu, berkualitas bersama keluarga, dan tentunya ya memiliki penghasilan yang besar, passive income, sebenarnya bukan sebuah pilihan, tapi keharusan, begitu ya. Dan tentunya bersama dengan 3i Networks, kita bisa membangun masa depan lebih pasti, menyiapkan masa pensiun lebih sejahtera. Jangan sembarangan pilih bisnis, tapi pilihlah 3i Networks. Baik, teman-teman semua, sampai jumpa lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya hari Senin dengan leadership training bersama para
Crown Agency ya. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa, penuh semangat dari teman-teman semua di berbagai kota di seluruh Indonesia. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Go Crown. Go Crown. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan